Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik, dalam rentang waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2007 hingga tahun 2012, jumlah kendaraan seperti mobil, bis, truk, dan sepeda motor meningkat hampir 2 kali lipat, yaitu dari sekitar 54 juta unit menjadi sekitar 94 juta unit. Seiring dengan kenaikan jumlah kendaraan bermotor di tiap tahunnya, maka konsumsi BBM pun akan terus meningkat. Apabila hal ini dibiarkan, suatu saat nanti Indonesia akan mengalami krisis energi. Untuk mencegah hal tersebut, harus ada upaya untuk mengurangi pemakaian BBM, khususnya pada sektor transportasi, karena sektor transportasi ini menempati urutan teratas dalam pengkonsumsian BBM, yaitu dengan persentase sebesar 60% jika dibandingkan dengan sektor lainnya, seperti sektor rumah tangga, industri, dan lain sebagainya. Salah satu jenis kendaraan yang hemat energi dan dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengurangi pemakaian BBM yaitu kendaraan listrik. Kendaraan listrik adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya, sehingga tidak membutuhkan BBM seperti pada kendaraan bermotor konvensional. Sumber listrik yang digunakan oleh kendaraan listrik dapat bersumber dari energi fosil maupun sumber energi yang dapat diperbarui atau terbarukan, seperti biomasa, panas bumi, angin, surya, dan air. Menurut sebagian masyarakat, kendaraan listrik ini dapat mengurangi polusi udara sehingga baik untuk lingkungan sekitar kita. Selain itu, seiring dengan melonjaknya harga BBM yang ada di Indonesia, sebagian masyarakat tertarik menggunakan kendaraan listrik ini. Akan tetapi, harga kendaraan listrik ini lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional. Selain itu, masih sedikitnya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana untuk mengisi ulang baterai kendaraan, atau biasa disebut dengan stasiun pengisian listrik umum atau disingkat sebagai SPLU, sehingga masyarakat pun merasa kurang efektif jika menggunakan kendaraan listrik ini. Kendaraan listrik terdiri atas beberapa komponen utama, antara lain motor listrik, baterai atau acu, alat pengisian ulang atau charger, kontrol kecepatan atau speed control, dan sistem manajemen energi atau bisa disebut energy management system. Kendaraan ini menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Dalam sebuah kendaraan listrik, motor listrik adalah sumber energi mekanik atau tenaga penggerak. Energi mekanik ini dihasilkan dengan mengubah energi listrik yang tersimpan dalam baterai melalui konversi elektromagnetik. Karakteristik dari motor listrik adalah efisiensi konversi yang tinggi, tidak bising, dan berukuran relatif kecil. Motor listrik menciptakan udara yang lebih bersih di kota karena tidak memproduksi polusi udara seperti debu, senyawa organik volatil, yaitu karbon, karbon monoksida, ozon, timbal, dan NOx. Keuntungan udara bersih ini umumnya bersifat lokal karena tergantung dari bahan baku untuk menghasilkan listrik tersebut. Penggunaan kendaraan listrik sangat bermanfaat untuk kehidupan berkelanjutan. Oleh karena itu, kendaraan listrik ini dapat ditinjau dari aspek ESD atau Education for Sustainable Development. Aspek yang pertama yaitu Environmental Education. Penggunaan kendaraan listrik masuk ke dalam aspek ESD pada poin Environmental Education dikarenakan kendaraan listrik ini merupakan kendaraan yang ramah lingkungan dengan tidak mengeluarkan emisi gas berbahaya. Hal ini dikarenakan sumber energinya berasal dari baterai, sedangkan pada kendaraan konvensional mengeluarkan emisi gas berbahaya dikarenakan sumber energinya berasal dari bahan bakar minyak atau BBM. Gas yang dikeluarkan pada kendaraan konvensional, khususnya gas karbon, akan berdampak bagi lingkungan, yaitu terjadinya polusi udara dan terjadinya perubahan iklim. Kendaraan listrik yang ramah lingkungan ini bisa digunakan sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan yang merupakan salah satu aspek dari Education for Sustainable Development. Selanjutnya, aspek ESD yang kedua yang berkaitan dengan kendaraan listrik yaitu Education.
Penggunaan kendaraan listrik masuk ke dalam aspek ESG pada poin education dikarenakan sebagian masyarakat kurang sadar akan manfaat kendaraan listrik yang baik untuk lingkungan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut, dilakukan dengan sosialisasi terkait dengan manfaat dari kendaraan listrik. Melalui pendekatan pendidikan ini, diharapkan masyarakat maupun pemerintah Indonesia semakin siap dalam menggunakan kendaraan listrik serta melakukan pembaruan terhadap kendaraan listrik untuk kehidupan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu welfare education. Masyarakat Indonesia masih sedikit yang menggunakan kendaraan listrik karena harganya yang cukup mahal sehingga penggunaan kendaraan listrik ini masuk ke dalam aspek welfare education pada ISD. Harga kendaraan listrik yang tinggi menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membeli kendaraan ini, walaupun kendaraan ini memiliki manfaat yang cukup besar. Agar masyarakat Indonesia sejahtera dalam kehidupannya dan tetap bisa menggunakan kendaraan listrik, harga kendaraan listrik yang mahal dapat ditekan melalui subsidi dari pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha kendaraan listrik dalam negeri dan kepada pemakai kendaraan listrik ini. Kendaraan listrik atau electric vehicles merupakan kendaraan ramah lingkungan karena kendaraan ini tidak mengeluarkan polusi sehingga baik untuk lingkungan. Selain itu, kendaraan ini tidak menggunakan BBM sehingga energi yang ada di bumi tidak mengalami kondisi krisis. Dengan adanya kendaraan ramah lingkungan ini, lingkungan pun akan semakin baik. Oleh karena itu, dibutuhkannya kesadaran dari masyarakat dan dukungan pemerintah agar kendaraan listrik ini bisa efektif digunakan di Indonesia. Terima kasih.